الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tasbih. Kewajiban tasbih yang terabaikan. Jadi hukumnya wajib, tapi bahasa Sunda teh kalau dimemorkeun ya. Halaman 1. Tasbih hukumnya wajib, meninggalkannya adalah dosa. Ada 18 kata perintah tasbih dalam Al-Quran dan tidak sedikit al-hadis yang menyuruh kita untuk bertasbih. Namun kita sering mengabaikan kewajiban tasbih ini karena dianggap tidak penting atau tidak hafal bacaannya. Atau mungkin kita sering bertasbih namun belum memahami maksudnya. Padahal bertasbih itu mudah. Hakikat tasbih halaman 3. Cepat tamat. Dari kata sabaha yasbahu, artinya berlalu dengan cepat di udara atau terbang, atau di air, artinya berenang. Beredar cepat pada porosnya, meluncur cepat, banyak pekerjaan atau sibuk, sehingga harus dilakukan dengan tepat waktu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaqi yasbahu. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis cepat. Jadi garis edarnya itu kurang teka tinggali pada itu tercepat. Bumi itu dalam 12 jam, 14 jam itu cepat sebetulnya itu. Pada orang banyak, bisa sadari cina itu. Di sini beredar, jadi tidak akan diadu bulan dan matahari itu, sebab ada garis edarnya masing-masing. Wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Surat An-Nazi'at. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ada kata-kata sabhan tadi as-sabihat. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak. Nabi Muhammad itu banyak pekerjaannya. Kata siapa Nabi Muhammad itu pengangguran kemarin itu? Padahal banyak pekerjaannya. Bahkan untuk tidur siang juga ayat tamu. Kalau tadi sabaha yasbahu, kalau sekarang ditasdid sabbaha yusabbihu tasbihan. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah belajar tasrif. Nah, ini bedanya sabbaha dengan sabaha. Sabbahna subhanallah. Jadi asalnya itu sabbahna. Hanya kata-kata sabbahnya dihilangkan. Sabbah yusabbihu tasbihan artinya memahasucikan. Subhanallah sering diartikan maha suci Allah. Sebenarnya pada kalimat itu ada kata yang dibuang, yaitu sabbahna.
Jadi artinya kami benar-benar memahasucikan Allah. Memahasucikan Allah maksudnya meyakini bahwa zat Allah itu suci dari segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan kekeliruan. Jadi mustahil bahwa Allah itu kurang, bahwa Allah itu lemah, Allah itu salah dan keliru. Apa saja yang dia kerjakan atau dia tentukan, semuanya adalah benar. Jika kita menemukan ada ciptaan Allah yang tidak sempurna atau tidak sama dengan rata-rata, itu bukan kesalahan. Bukan kesalahan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan itu adalah kesengajaan Allah berbuat demikian. Dan segalanya adalah benar. Jika kita mengagumi ciptaan Allah yang sempurna, kita juga wajib meyakini bahwa syariat Islam itu sempurna. Sempurna, tidak salah, tidak kurang, tidak lemah. Tidak disebut bertasbih jika masih membantah dan menentang aturan Allah, walaupun mengucap tasbihnya berkali-kali. Ayo subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi dalam hatinya ada penentangan tentang syariat Islam. Sebab syariat Islam itu kan diciptakan oleh Allah untuk manusia. Untuk membuat syariat satu aturan. Untuk membuat aturan itu mudah. Kan kita juga sering membuat aturan. Aturan dalam keluarga, bangun harus jam sekian, kunci pintu harus jam sekian, itu padaman lampu jam segitu, perlu bebersih, itu tugas masing-masing. Itu kan aturan. Di kita itu pandai ya, membuat aturan. Ada yang suka membuat aturan ke lembaga apa? DPR. DPR itu kan kalau bisa di sini rancangan undang-undang, itu yang memutuskan undang-undang. Apabila undang-undang itu dibuat dan bertentangan dengan syariat Islam, maka tasbihnya batal. Jadi membuat aturan itu mudah. Sedangkan Allah menciptakan langit dan bumi, semua benda langit itu tidak ada yang diam, semuanya berputar mengelilingi yang lebih besar. Nanti dijelaskannya. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani memberi takrif, at-tasbih ialah memahasucikan Allah Ta'ala. Arti asalnya berlalu dengan cepat dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi tidak dipikir-pikir lagi gitu. Langsung cepat. Dijadikan hal itu dalam melakukan kebaikan sebagaimana menjauhi kejahatan. Dalam melakukan kebaikan itu harus cepat, harus segera maksudnya, dan menjauhi kejahatan juga. Disebut juga Allah menjauhkannya tasbih. Kalimat tasbih itu diartikan umum dalam segala ibadah. Apakah perkataan itu mengucapkan subhanallah, atau perbuatan, ataukah niat dan perbuatan itu dengan taat, apakah kita taat atau tidak. Kalau taat itu adalah tasbih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Di sini musabbihin itu diartikan banyak mengingat Allah. Tapi menggunakan kata-kata tasbih, musabbihin. Ini adalah cerita Nabi Yunus. Ada di sini nanti tasbih para makhluk Nabi Yunus itu. Tapi kita lihat dulu ya, Nabi Yunus. Halaman 22. Tasbih Nabi Yunus. Dalam Ibnu Katsir dikisahkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam bin Matta yang bergelar Zunnun, yang dimakan ikan paus, diutus kepada kaum Ninubi. Mereka adalah kaum kafir penyembah berhala yang jahat. Nabi Yunus alaihissalam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menolak. Malahan semakin jahat.
Nabi Yunus alaihissalam mengancam jika tidak beriman maka Allah akan menurunkan azab atas mereka. Mereka bahkan mengolok-olok Nabi Yunus alaihissalam. Lalu beliau pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan kesal dan menjanjikan bahwa azab Allah akan turun 3 hari lagi. Nah, Nabi Yunus sudah 3 hari can tamat, can aya wae tanda-tanda azab Allah Kemudian Nabi Yunus berangkat. Benar saja pada hari yang ditentukan Allah menimpakan hawa panas kepada kaum Niniwi. Mereka keluar dari kampung halamannya membawa anak-anak dan ternaknya. Mereka berkumpul di tanah lapang sambil mencari nabi mereka. Udara semakin panas sampai kulit mereka terbakar. Para ibu tidak menghiraukan bayi-bayinya lagi. Lalu mereka bertaubat, bersimpuh mengharap rahmat Allah dan menyatakan beriman kepada apa yang dibawa Nabi Yunus alaihissalam. Allah pun menerima taubat mereka dan mengabulkan permintaannya serta menghentikan azab. Firman Allah, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Nabi Yunus. Tatkala mereka kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan mereka kepada mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Adalah Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya yang menolak beriman. Beliau pergi berjalan menyusuri tepi pantai. Ini laut Mediterania, laut tengah ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke Israel, ke Palestina itu di dekat Tel Aviv. Kemudian bertemu orang-orang yang akan naik perahu. Beliau pun ikut naik, lalu perahu itu melaju ke suatu negeri. Perjalanan beliau tidak menyenangkan karena perahunya syarat dengan penumpang. Di tengah laut perahu mereka diterpa gelombang-gelombang besar. Mereka sependapat jika muatan tidak dikurangi maka perahu akan tenggelam. Barang-barang sudah dilempar ke laut, namun muatan masih berat. Harus ada orang yang keluar dari perahu tersebut. Lalu diadakan undian, beliau kalah dan harus keluar dari perahu. Gajah meta terpuluh di kiwarang deui. Keuheun perasaan nanti gitu. Mau pulang ke kaumnya juga, kaumnya kurang ajar. Kemudian beliau menceburkan diri ke laut agar penumpang lain selamat dan beliau ditelan ikan nun. Dalam mulut ikan yang besar itu beliau pun tidak henti-hentinya bertaubat karena meninggalkan tugas dan bertasbih. Nah, ini Allah menggunakan kata-kata bertasbih. Wa dzannun idzahaba mughadiban fadanna allan naqdiru alaihi fanada fi dzulumat. Maka dia berdoa dalam kegelapan, dia bau di jerawat itu kan air lambung itu kalau bertemu atau bercampur, kalau kita kena dengan air lambung itu jadi peot atau jadi rusak sehingga orai gini-gini cerai kan, kemudian pada akhirnya hancur. Kemudian beliau berdoa dalam kegelapan. Nah, ini harus apa doanya ini? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apanya? Coba. La ilaha illa anta inni kuntu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci, maha suci ini adalah tasbih. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna yunusa lamina mursalin id abaqa ila fulkil mashhur fasahama faqana mina mudhadin fataqamahu hud wa huwa mulim falaula annahu kana mina musabbihin. Nah, ini ada kata-kata musabbihin yang tadi itu. La labitha fi batnihi ila yaumil yub'atsun.
Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut berunding, lalu ia termasuk orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Jadi kalau ada ustaz meninggalkan dakwah itu tercela. Dan Nabi Yunus mah di WA, adik abdi mah di WA, bupati. Mereka itu. Jadi tidak ada nabi yang dipesan. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih. Nah, tadi mengingat Allah itu banyak bertasbih di antaranya. Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Nah, ikannya itu sekarang masih hidup. Masih hidup. Ini ya galiannya. Matinya itu nanti aja kiamat. Ikannya itu besar. Ikan paus yang ada di Bogor itu panjangnya 17 meter. Masuknya berapa meter? 17 meter. Jadi gajah juga masuk. Nah, itu tasbih ya. Tasbih diartikan banyak mengingat Allah. Nanti ada lagi dalilnya. Cerita halaman sabaraha. Nah. Tasbih juga halaman 5. Tasbih juga diartikan salat sebagaimana diungkapkan oleh Aisyah. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabbaha subhatad duha wa inni la usabbihuha. Saya tidak melihat Rasulullah salat duha, tetapi saya melakukannya. Mengapa Rasul tidak salat duha? Sibuk. Jadi yang sibuk mah tidak salat duha. Kalau Aisyah kan tidak sibuk, tidak punya pekerjaan. Pekerjaannya kadang-kadang masak juga tidak. Jadi kalau ada Nabi, bagiannya Aisyah itu masakannya dari Saudah. Kemudian ditinggalkan kan gitu ya. Ini khusus untuk pensiunan. Ini akan tidak kerja gaji itu tasbih saja 2 rakaat. Di sini Aisyah menggunakan kata-kata sabbah subhatan. Itu artinya sholat. Manusia dan jin sebagai makhluk berakal tasbihnya dengan ikhtiari, yaitu pilihan usaha. Dituntut untuk taat kepada Allah dan mencontoh Rasulnya. Tasbih diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Bagi makhluk yang tidak berakal, cara tasbihnya dengan taskhiri, tunduk, semua diberi garizah, insting untuk mengikuti aturan Allah. Bagi makhluk lainnya seperti hewan, tasbihnya dengan cara bertingkah sesuai dengan ketentuan Allah. Binatang herbivora seperti kijang, domba, ditentukan Allah untuk makan rumput. Itu teh jika domba makan rumput, itu teh tasbih. Tapi jika domba makan daging, itu tasbih. Dan binatang karnivora seperti singa disediakan Allah memakan berupa kijang. Aturan-aturan itu untuk menjaga keseimbangan alam atau ekosistem. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan binatang karnivora lebih banyak daripada herbivora, tetapi Allah menciptakan tumbuhan sebagai makanan herbivora di mana-mana dalam satu habitat. Nah, itu jadi begini. Itu ya. Sapi mah lahir sabaraha anak mah. Hiji. Ada ucing? Abi dirompok nepi ka 7 teh. Ya pun anak dina ngaranan hiji-hiji tak 7. Ieu lep-lepannya kumaha? Lan? Wah, gitu. Wah, ya, siap. Sedangkan manusia ada pilihan. Manusia itu kan omnivoranya, segala di dahar itu. Aspal, semen, besi, kan? Di dahar itu kurna semena sakitu, tapi jadi sakit cenah, jadi kurang.
Nah, di sini yang dimaksud dengan pilihan. Kalau singa itu tidak bisa milih. Domba tidak bisa milih. Daun atah we teh daun sambege teu diseupan heula. Sedangkan manusia ada pilihan, sok kerek milih nu mana. Pilihannya halal atau haram. Jika dia makan yang halal, itu artinya tasbih, itu pilihan. Kalimat tasbih adalah salah satu kalimat thayyibah diucapkan manakala kita menyaksikan ciptaan Allah yang sangat mengagumkan atau untuk menepis pandangan miring tentang Allah atau ketika kita berbuat salah. Nah, jadi setelah diteliti ini kalimat tasbih teh. Selain kata tasbih ada lagi kata-kata takdis itu sama ya. Firman Allah ketika menjelaskan para malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih kepadamu dan menyucikan namamu. Jadi Al-Quddus itu adalah nama indah Allah ya. Malikul Quddus. Tasbih para makhluk dilewat. Tapi ada yang ini, ada yang menarik di sini ya. Ayatnya berikutnya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Nusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura." Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Di semua makhluk bertasbih. Sebab dijadikan tunduk oleh Allah. Jadi kalau manusia itu diberi pilihan, manusia dan jin itu. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian, yaitu kita, tidak mengerti tasbih mereka. La tafqahuna tasbihahum. Tidak mengerti tentang tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, jadi matahari yang terbit, yaitu tasbih. Tasbih. Bumi berputar itu tasbih. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa tayru saffatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang ada di langit dan yang di bumi. Burung-burung, nah di sini Allah menggunakan kata burung-burung dengan mengembangkan sayapnya, masing-masing telah mengetahui cara salat dan tasbihnya. Jadi burung juga salat. Nah salatnya gitu. Tapi kan mereka seperti burung, binatang yang lain itu tidak ada pembalasan. Tapi mereka taat kepada Allah. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan burung, mengapa disebut burung-burung itu banyak itu dalam Quran. Sampai ada burung ababil gitu ya. Dan menggunakan burung itu memang makhluk yang sangat bertasbih kepada Allah. Banyak macamnya burung itu, banyak. Bahkan saya pernah melihat burung sebesar ini, ibu jari, warnanya biru, suaranya keras, naon tah? Hah? Itu cuy. Hah? Hah? Sagegenya. Oh, itu. Dari warnanya, suaranya, dan itu susah untuk diteliti. Sebab ketika terbang kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa mengikuti mereka. Kalau sekarang barangkali pakai drone atau apa. Dan sini menyatakan, dan burung itu memberitahu kepada kita kapan kita bertasbih. Nanti ada itu sebelum terbit matahari, nah, itu suka ya, suara mana
itu mereka sedang bertasbih dan kita juga bertasbih itu pada pagi hari itu. Di sini ada yang harus kita perhatikan ya. Ada man fihinna, man pada ayat pertama. Kalau pada ayat yang lain sebut ma yusabbihu lahu ma fis samawati. Kalau ini man, nah, ma itu apa saja yaitu benar-benar tidak berakal, man itu yang berakal. Malaikat ini, kan malaikat selalu bertasbih. Halaman 10, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi batu ngagulutuk kita tasbih. Diperintah oleh Allah. Longsor di mana longsor ini teh? Pak Bumi, anak saya di sana tuh mengungsi ke sini sekarang. Tapi jalannya teteh. Tapi itu perintah Allah. Air turun perintah Allah, air mengamuk itu perintah Allah. Itu tasbih mereka begitu. Kemudian kita lihat bagian namanya. Ini diawas di bumi. Halaman 13. Sebab ini 2 kali pertemuan ini harus tamat sekarang sebagian. La samsu yang bagilah antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nah ini yang tadi. Tidakkah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Di bumi Allah menciptakan berbagai macam makhluk. Kita sering dibuat kagum saat memandang dan mempelajari keunikannya. Ada makhluk yang hidup di udara tapi bertelur di air. Ada yang hidup di air bertelur di darat. Ada ikan yang memangsa serangga di udaranya. Ada burung yang mencari. Allah tadi diatur gitu. Itu adalah unik dan adalah hal yang sangat mengagumkan itu. Bahkan ada yang hidup di dalam lumpur. Nah, entah. Ngebelut. Bahkan ada tumbuhan yang memakan binatang. Ya. Disebut binatang, ada cicing, dia tangka, disebut dia itu tumbuhan dan itu makan serangga. Tasbih orang-orang yang soleh. Tasbih malaikat itu bertasbih. Malaikat itu. Terus malaikat itu orang ya. Iya, malaikat, jin itu orang. Di seorang malaikat, seorang jin. Jangan dalam bahasa Indonesia begitu. Karena itu di sini disebutkan orang-orang yang soleh. Takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atas karena kebesaran Allah dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Bagus malaikat. Ingatlah bahwa sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat Az-Zumar, wa tara malaikata hafina min hauli arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Tanda kata-kata yusabbihuna. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling aras bertasbih sambil memuji Tuhannya. Jadi tasbih tadi subhanallah, ada lagi subhanallah wa bihamdihi. Nah, itu ya. Subhanallah wa bihamdihi. Bertasbih dan memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah
dengan adil dan diucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saat Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, malaikat bertanya kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang yang membuat kerusakan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami bertasbih dan memuji dan mensucikanmu. Jadi malaikat itu tahu, kan Allah itu memberitahu nanti akan diciptakan makhluk yang punya nafsu dan diberikan pilihan, yaitu manusia. Suruh malaikat, wah kayak ramai di dunia itu cenah. Apakah tidak cukup kami saja yang memahasucikan Allah? Tapi firman Allah kan tidak begitu. Allah yang maha tahu kan. Nah, ini pada halaman 18. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Adam. Kemudian ilmu itu ya. Jadi setelah diciptakan, Adam itu diberi ilmu. Mengapa diberi ilmu Nabi Adam? Nabi Adam diberi ilmu itu karena banyak kebutuhan. Jadi orang yang harus banyak kebutuhannya itu, yang banyak kebutuhannya harus berilmu. Kalau jin mah tidak banyak ilmunya. Nah, jin mah tara masak. Iya berarti harus ada ilmu masak, kan tara masak. Jin mah tara pakai baju. Baju lagi dipakai ku urang. Nanya. Karena itu jin ngerasa apa? Dia itu mengapa tidak mau sujud kepada Adam? Jin itu merasa dirinya senior. Saya kan diciptakan lebih dulu Pak, katanya begitu. Ini manusia diberi ilmu. Manusia mah diberi ilmu itu karena banyak kebutuhan. Dan Allah mengajarkan semua ilmu. Nama-nama dalam Quran itu terjemahnya itu ilmu apa? Nama-nama benda. Padahal bukan nama benda saja, nama benda, nama waktu, nama isyarat, nama pekerjaan. Sehingga Nabi Adam tahu apa yang disebut dengan ini, apa yang disebut itu. Jangan mendekati pohon ini. Tahu arti mendekati itu apa. Dan ilmu manusia itu terbatas. Jadi jangan merendahkan seseorang karena orang itu punya ilmu. Sehingga ibu-ibu itu kan pakai ilmu masak. Ya. Coba kalau tidak diberi nama, ibunya mau mengajarkan kepada putrinya cara masak. Jadi ngaranan itu make taeun make eta kitukeun cenah dewe. Ai kitu mah uyahan saeutik sasenok terus golakeun nya. Apabila tidak pakai nama coba riweuh teh. Dan manusia itu memberi nama, yang paling banyak memberi nama makanan itu orang Bandung. Ya. Sukro, Misro, Seblak, Batagor, Soro. Saya pernah ke Pulau Lombok ya, pernah ke Lombok. Jajan gitu kan. Beli sukro, kasihan. Ini sukro itu apa? Ya ini sukro itu ini. Sukro itu artinya apa? Tidak tahu dia. Itu terkenalnya sukro di sana. Kita lanjutkan. Ya yang ada dalam Quran. Tasbih Nabi Musa al-Kalim. Jadi Nabi Musa itu begini. Ya. Nabi Musa itu diminta oleh orang-orang Yahudi, kami tidak beriman sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Kalau tidak melihat Allah dengan jelas, kami tidak akan beriman. Sekarang juga begitu ya. Ada orang Kristen, mengapa Tuhannya terlihat? Justru orang Kristen itu, kalau tidak terlihat, itu Tuhan tidak nyata. Maka orang mu'alaf itu menjawab, kamu tidak punya pikiran. Jawabannya,
Anda bicara apa? Kamu tidak punya pikiran. Mereka ngaku mainnya itu, saya punya pikiran mana? Mana pikiran kamu itu? Coba nyatakan. Kan ribut kan? Tapi saya punya berbuat ini karena saya punya ilmu. Iya, mana ilmu kamu itu? Nah, Allah juga menciptakan langit semesta. Ini adalah ciptaan Allah. Jadi Allah itu ada. Sampai begitu. Nah, Nabi Musa itu terpengaruh oleh orang-orang Yahudi. Halaman 19. Saat itu Allah turun ke bumi dan memanggil Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam pernah diminta untuk memperlihatkan Allah oleh Bani Israel. Kemudian mereka disambar petir karena permintaan yang tidak layak. Mungkin Nabi Musa alaihissalam berpikir bahwa dirinya pantas untuk melihat Allah karena Allah begitu baik kepada beliau. Jadi kalau kepada Nabi yang lain kan Allah itu pakai perantara malah Jibril. Tapi kepada Nabi Musa Allah bicara langsung kan. Wah, terbagus tak itu ari jelema teh mau dibageran sok Bapak minta. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin unzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Nah, ada kata-kata tasbihnya ini. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami, munajat yang ngobrol dengan rendah itu dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berfirman langsung kepadanya. Jadi Allah itu wa kallamahu rabbuhu, Tuhannya berfirman langsung kepadanya tanpa perantara. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Bukan bukit ya, gunung, kata Gunung Sinai. Jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Jadi kan disebutkan si gunung teh ngangkat atuh kitu tah. Ada ngangkatnya geus sabumi ieu atuh gunung gitu, jadi poek di hanapeun teh pamikatinihan gunung teh eta mah. Oh iya, Nabi Musa sakitu jagona oge pingsan. Maka setelah so'ikon teh soaknya, soak teh bahasa Arabna so'ikon. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, subhanaka tubtu ilaik, aku bertobat kepada engkau, madai-dai, boga paminta gitu. Dan aku orang yang pertama-tama beriman. Sebagian mufassirin mengartikan bahwa yang nampak oleh gunung itu ialah kebesaran dan kekuasaan Allah. Dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu hanyalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga, nampaknya Allah itu bukanlah nampak makhluk. Hanyalah nampak yang sesuai sifat-sifat Allah yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Bapak-bapak penasaran kah yang ningali Allah? Hah? Ayo gitu. Oke, mah hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat Allah. Seperti kita melihat bulan. Itu kata Rasulullah SAW. Nabi Musa Al-Kalim yang diajak bicara oleh Allah langsung menyadari kekeliruannya seraya bertasbih dan bertaubat kepada Allah atas permintaan yang tidak patut dilakukan oleh seorang hamba. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita, janganlah meminta yang tidak perlu
Jika kita salah meminta dan berprasangka buruk tentang Allah, maka cepat-cepatlah bertasbih dan berbuat dan bertaubat kepadanya. Karena itu nanti ada tasbih penghapus dosa. Tasbih Nabi Yunus sudah, kemudian tasbih Nabi Isa Al-Masih. Pada hari kiamat nanti para nabi dipanggil beserta umat mereka. Kemudian Nabi Isa dipanggil. Beliau ditanya tentang nikmat yang dianugerahkan kepadanya dan ibunya. Lalu beliau ditanya tentang pengakuan orang-orang Kristen. Sebenarnya Allah lebih mengetahui. Tetapi Allah bertanya juga. Itu kata Ibnu Katsir. Dikemukakan demikian pada saat ini. Diberitahukannya nanti pertanyaannya. Tapi saat ini diberitahukan sebelum terjadi dan pasti terjadi, untuk dakwah kepada orang-orang yang meyakini bahwa Allah itu mempunyai anak. Wa idza qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta a'lamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, pernahkah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan. Nah, ini orang itu orang itu ya. Padahal Allah itu bukan orang. Di sini Isa dan Maryam jadikan Tuhan. Selain Allah, Isa menjawab, Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku mengatakannya. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Nah ini kayak orang Kristen teh mencegah nama kena prank. Nah iya, kena prank. Kan dipanggil, dia cenah, oh itu Tuhan Yesus ditaruh. Padahal Nabi Isa tidak disalib. Apakah engkau pernah mengatakan? Ini bapak-bapak, ibu-ibu harus diketahui. Dalam Bimbel itu tidak ada kata-kata itu. Jadi saya tahu, saya sering itu apa, daripada melihat Bimbelnya, mutolaah gitu. Lebih baik saya dengar saja daripada para pendeta yang masuk Islam. Tidak ada kata-kata ini. Sembahlah aku, itu tidak ada dalam Bimbel itu. Tapi tidak tahu Bimbel nanti makan, Bimbel itu berubah-ubah. 2004 itu sekarang berubah lagi. Dan satu sama lain itu bertentangan Bimbel. Bukan Injil ya, Bimbel. Dan tidak ada bahwa beribadah pada hari Minggu itu tidak ada. Panurang layanya surat Jum'ah ada itu. Itu tidak ada. Dan tidak ada tentang Natal tidak ada. Ini banyak yang tidak ada. Nah itu makanya nanti saya pernah menulis di risalah itu. Tadinya mereka itu Kristen kena prank. Nah, penusuknya prank gitu. Dalam gitu teh efek teh lain hanya disembah. Kata mereka itu begini, kata ini kan Tuhan nyata, makanya Tuhan jadi orok, nanti orok ya, dilahirkan begitu. Nah, itu sangkanya. Karena itu Nabi Isa bertasbih. Pengucapan tasbih setelah ada orang yang menghina Allah, maka wajib dan takdim berendah diri di hadapan Allah sebagai bentuk keyakinan kita bahwa Allah Maha suci dari segala tuduhan orang-orang kafir. Apabila ada Tuhan selain Allah, maka dunia akan rusak. Maka Allahnya bersaing. Tuhan bersaing gitu. Dan orang ribut gitu. Kita harus satu. Pandi orang yang ketua partai beda, dua ributnya teh. Atau presiden kudu hiji. Kamari bagi dua awal caranya presidennya duaan. Tidak bisa.
Jadi harus satu gitu. Lu ngurus daerah oke. Dulu pernah tuh pemerintahan Islam. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Amr bin As. Nah, pada akhirnya dibagi dua kekuasaan itu. Bagi dua. Tasbih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang Arab Makkah dan Madinah menentang kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau beriman dengan beberapa syarat atau minta mukjizat. Padahal sudah cukup Al-Quran sebagai mukjizat yang abadi. Jadi kita harus mempelajari Quran. Quran itu adalah mukjizat. Al-Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mereka ditantang untuk membuat seperti Quran. Nah, itu buktinya yang ditantang itu bukan kita. Orang Quraisy yang pada saat itu sedang tinggi-tingginya mengagungkan sastra. Turun Al-Quran. Karena itu Umar bin Khattab masuk Islamnya itu karena membaca Quran. Jadi mereka tidak sanggup walaupun jin dan manusia dikumpulkan, tantangannya berlaku sampai sekarang. Dia tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menuduh Nabi Muhammad Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad kan sibuk dulu, sibuk mengembala, kemudian sibuk berdagang ya. Nabi Muhammad seperti sekolah TK aja. Tapi tiba-tiba membuat Al-Quran itu kan tidak mungkin. Al-Quran itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan ada ahli matematik membuat perhitungan, jadi jumlah hari dan jumlah malam itu sama. Kata-kata laut dengan kata-kata darat lebih banyak kata-kata laut daripada darat. Itu sampai 2/3 dan kenyataan kan begitu. Itu diantaranya. Kalau tidak percaya kita hitung lagi ya. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad SAW membuat Al-Quran. Tidak mungkin, mustahil itu. Tidak ada yang bisa. Firman Allah halaman 29. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Itu kan di Arab Saudi mah. Sok senang kocor ke entah. Di udang haran minta gitu teh. Sebab seuting caina. Atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur. Di anggur dan korma selalu disebut dalam Quran. Lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami. Bagaimana kamu katakan, atau sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turun atas kami sebuah kitab yang kami baca. So, kitab di mana? Nah, buktinya sebagai masalah. Jadi tantangannya itu berat. Mau beriman sekalipun kamu begitu. Nah. Kemudian firman Allah, "Qul subhana rabbi ha kuntu illa basyarar rasula." Katakanlah olehmu Nabi Muhammad, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya sebagai manusia atau seorang manusia yang menjadi rasul. Jadi kalaupun mau, sebetulnya Allah itu maha kuasa, tapi tidak ada jalan menu kafir mah kayak dewe gitu alasan teh. Sebab Rasul juga tahu kan kaum Nabi Soleh teh kaum naon? Samud. Ya, kalau ada itu Nabi Hud. Sok minta apa? Mereka itu bilang kira-kira minta naon? Peminta hujan, cenah hujan mah gampang. Minta emas gampang. Sok cenah kaluarkeun tina gunung eta onta. Dilaksanakan oleh Allah keluar, tapi tidak anggar kafir gitu. Jadi orang kafir mah ada dalam Quran, "A'angzar tahu am lam tunzirhu
la yu'minun. Diberi peringatan atau tidak tetap kafir. Sebab itu hidayah milik Allah. Orang Quraisy menganggap halaman 30. Orang Quraisy menganggap malaikat adalah putra-putri Allah atau putri-putri Allah. Kaum Yahudi beranggapan bahwa Uzair adalah anak Allah. Kaum Nasrani meyakini bahwa Allah mempunyai anak namanya Isa bin Maryam. Menanggapi itu semua Allah berfirman, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin. Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arsy amma yasifun." Katakanlah, jika benar Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah Muhammad orang yang mula-mula memuliakan anak itu, karena namanya juga anak Tuhannya. Ayah gitu, ayah angka indungna pan anakna dipikanya. Teh ngalah indungna teh. Budak yatim. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arti dari apa yang mereka sifatkan itu. Saat menghadapi kaum zalim yang tidak mau mendengar seruan dan mengingkari azab Allah, Allah berfirman, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum." Nah, nanti ada penjelasannya di belakang. Jadi apabila ada orang mengatakan begitu kepada orang Islam, kepada kita harus mengucapkan subhanallah. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang. Tasbih ahli ilmu. Firman Allah, "Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula." Katakanlah, berimanlah kamu. Ini perintah Nabi kepada para sahabatnya, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka menyungkur sujud, menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Jadi ngedepek. Mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Nah, ini perbedaan ahli ilmu dan orang yang tidak berilmu. Orang ahli ilmu itu selalu bertasbih. Tasbih ulul albab ini terkenal sekali. Ulul albab itu adalah orang-orang yang yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi kita harus meyakini segala ciptaan Allah itu benar, ada manfaatnya, tapi kita tidak tahu, kan keterbatasan ilmu. Kan orang kafir mau bertanya, naon cenah Allah nyeun reumit cenah. Nah, artinya cenah kitu tah. Aya sireum aya aralit itu. Kita harus menyebut subhanaka Allahumma Rabbana subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dikarenakan ilmu kita terbatas, kita tahu takut dosa, faqina adzabannar. Tasbih ahli surga. Tasbih ahli surga mah da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi surga menyariosnya bahasa Arab sadaya. Jadi anu teu apa bahasa Arab mah moal buat ka surga.
anu apa bahasa Arab oge lamun teu iman teu ka surga. Jika Abu Lahab, Abu Jahal teh leuwih pinter tibatan urang bahasa Arabna teh. Ya betul. Kata Rasulullah, cintai Arab itu karena 3. Karena aku bahasa Arab, karena aku orang Arab, berarti sabda-sabdanya bahasa Arab. Dan yang ketiga, karena pembicaraan di surga itu bahasa Arab. Kita juga kan begitu. Madama, alhamdulillah, itu bahasa Arab betul. Jadi diantaranya kita harus banyak bertasbih. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Tuhan. Apalagi nanti di surga katanya, maha suci insya Allah. Jadi betul-betul ciptaan Allah itu sangat mengagumkan. Kita juga sekarang mengagumi. Nanti mah puntennya dari yang saya baca, bapak-bapak, khusus bapak-bapak ini, nanti di surga itu memilih jodoh itu dengan layar sentuh. Soalnya gitu. Iya gitu. Hayang nu ieu gitu. Jadi tenang ibu-ibu, tenang ibu. Nanti akan pilih lah pokoknya. Tapi itu untuk perempuan-perempuan surga ya. Tapi kalau perempuan-perempuan dunia itu ada cinta. Nah itu bedanya. Ada cinta. Perempuan surga juga penuh cinta. Jadi menghadapi orang-orang, menghadapi ahli surga itu dengan cinta gitu. Tapi kalau perempuan dunia itu cintanya sudah ada dari awal gitu. Karena itu banyak subhanallah, subhanaka Allahumma, subhanaka Allahumma gitu kan. Kalau kita ingin masuk surga ya banyak-banyaklah bertasbih. Itulah barangkali untuk tahap pertama, walaupun banyak yang dilewat, mudah-mudahan dapat diketahui. Dan nanti ada kita mulai untuk hari Rabu yang akan datang, insya Allah tasbih dan kita tamatkan ini. Kalau ada yang bertanya tentang tasbih, jawabannya ada pada buku ini. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya dan bertasbih. Barakallahu. Assalam.